Hai semua, kembali lagi di Candi Film. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Nah teman-teman, kali ini sedikit lain dari film-film sebelumnya. Bergenre romance komedi, film yang satu ini berasal dari negara K-popers Korea Selatan. Gak perlu diragukan lagi, film-film dari Korea Selatan memang ciamik dan sayang banget untuk dilewatkan. Dan bagaimana keseruan kisahnya? Tetap di Candi Film dan selamat bersantai. Pria keren ini bernama Lee Ho-tae, seorang pemuda berprofesi sebagai seorang detektif di Korea Selatan. Ho-tae dikenal dengan predikat yang sangat baik di kalangannya. Selain berwibawa, Ho-tae juga sangat cerdas dan juga cekatan dalam menangani setiap kasus. Tak heran jika jabatannya cepat sekali naik dalam waktu singkat. Suatu ketika, Ho-tae dan timnya ditugaskan untuk menangani kasus pembunuhan berantai. Di saat semua timnya tengah kesulitan menangani kasus tersebut, seperti biasa, Ho-tae pun datang dengan membawa segudang info tentang para korban dan juga ciri-ciri pelaku, yang rencananya akan ditangkap malam itu juga. Ho-tae dan timnya pun mengepung tempat yang diduga si pelaku akan datang ke tempat itu juga. Sesuai ciri-ciri yang disebutkan, ternyata benar adanya. Jika pelaku itu mendatangi tempat tersebut, di mana dia akan membuang para korbannya di sana. Akan tetapi sesuatu tak terduga terjadi ketika pelaku pembunuhan berantai itu malah menjadi korban tabrak lari oleh seseorang. Dalam kondisi kritis, tersangka itu pun segera dibawa ke rumah sakit. Meskipun dalam kondisi kritis, Ho-tae terus memaksa tersangka itu untuk mengatakan di mana mayat-mayat orang yang telah ia bunuh. Dokter di sana pun gak habis pikir dengan kelakuan Ho-tae yang terus ngotot memaksa orang yang kritis mengatakan kebenaran. Saat itu pun atasannya pun berbisik agar Ho-tae mengontrol emosinya untuk menjaga citra baik polisi di mata wartawan. Namun tak lama kemudian, tim yang bertugas di lapangan pun memberi kabar jika mayat para korban sudah ditemukan. Kepala polisi pun ikut bahagia karena akhirnya kasus ini dapat dipecahkan berkat bantuan Ho-tae. Setelah kasus ini selesai, Ho-tae pun lanjut menangani kasus tabrak lari dan mencari orang yang telah menabrak targetnya kemarin malam. Gak butuh waktu lama, Ho-tae pun menemukan tempat tinggal si pelaku tabrak lari yang kebetulan mobilnya terparkir di depan rumah. Ho-tae pun masuk ke rumah orang tersebut yang kebetulan adalah mbak-mbak yang sedang memakai masker. Wanita itu pun tak gentar sama sekali saat Ho-tae memperkenalkan diri sebagai polisi. Wanita itu kemudian berganti baju dan mengajak Ho-tae untuk bersama-sama berangkat ke kantor polisi tanpa melepas maskernya. Tentu Ho-tae merasa risih dengan masker itu. Karena orang itu tak mau melepas maskernya, Ho-tae pun melepasnya secara paksa. Lalu yang terjadi, ya, dia adalah mantan kekasih Ho-tae 10 tahun yang lalu yang bernama Yo Jin-sok. Setelah tahu jika wanita itu adalah Yo Jin-sok, sikap Ho-tae pun berubah 180 derajat. Bahkan Ho-tae rela memakan semangkok mie sisa Jin-sok tanpa takut ketularan Jin-sok yang saat itu sedang terserang flu. Di perjalanan menuju kantor polisi, Ho-tae pun sempat bertanya apakah Jin-suk membawa SIM saat mengemudi malam itu. Jin-suk pun menjawab jika dia tidak mempunyai SIM, bahkan dia baru saja belajar menyetir mobil karena mobil itu baru saja dibelinya. Sontak Ho-tae yang seorang polisi pun sangat-sangat terkejut hingga ia menepi sejenak di pinggir jalan. Lalu sebelum melanjutkan perjalanannya, Ho-tae pun inisiatif untuk mampir dulu ke apotek membeli obat batuk untuk Jin-suk. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Ho-tae pun ditelepon oleh seseorang petugas yang memberitahu jika pipa air di apartemennya bocor karena kerusakan. Ho-tae pun langsung meluncur ke apartemennya untuk melihat keadaan. Lalu benar saja, ketika sampai di sana, apartemen Ho-tae sudah penuh dengan air bagaikan kolam. Karena masalah air, mereka pun akhirnya ngepel berdua. Ditambah lagi flu Jin-suk yang makin parah, yang akhirnya mereka pun batal pergi ke kantor polisi hari itu. Saat ngobrol santai sambil ngeteh, Jin-suk pun melihat-lihat koleksi mainan milik Ho-tae. Namun karena tak sengaja, Jin-suk matain satu lengan mainan yang ditaksir harganya cukup mahal dan hanya ada 100 di dunia. Jin-suk pun bermaksud membetulkan mainan itu kembali, namun yang terjadi,
Melihat mainan kesayangannya hancur, Hotai pun hanya bisa pasrah sambil menahan amarahnya yang hampir meledak. Hotai pun akhirnya memperbaiki mainan kesayangannya sampai semalaman, berniat menyambung lengan robot yang patah. Namun tiba-tiba lengan itu pun nyasar nempel di kepala karena Hotai kaget mendengar Jin-suk yang tiba-tiba batuk keras. Karena sudah lelah, Hotai pun mendekati Jin-suk yang sedang tidur di sofa. Sambil memandangi Jin-suk yang sedang tidur, cerita pun flashback ke 10 tahun yang lalu saat pertama kali mereka bertemu. Satu ketika terlihat momen yang kebetulan mereka duduk sebangku dalam satu angkutan yang sama. Lalu Jin-suk yang ketakutan pun memberitahu Hotai lewat HP-nya jika dia diikuti oleh laki-laki tak dikenal. Lalu Hotai pun berbaik hati menemani Jin-suk untuk turun bersama di pemberhentian berikutnya. Di momen itulah akhirnya mereka saling mengenal. Namun saat itu Jin-suk tiba-tiba berhenti di salah satu rumah warga yang jelas-jelas itu bukan miliknya. Jin-suk pun mengaku tinggal di rumah tersebut yang kebetulan mempunyai sebuah kios bernama Sokja. Sehingga sejak saat itulah Hotai mengenal Jin-suk sebagai Sokja. Di lain hari saat makan siang, Hotai pun meminta waktu 2 hari pada detektif Park akan membawa si pelaku tabrak lari itu. Yang padahal si pelaku yaitu Jin-suk telah menginap di rumah Hotai selama beberapa hari hingga situasinya aman. Sedangkan di rumah Hotai, Jin-suk mulai terbiasa bagaikan rumah sendiri. Bahkan Jin-suk memasak makanan untuk Hotai. Sebelum memasak dimulai, Jin-suk pun mengatakan jika dia menyewakan sebuah apartemen di kawasan Sungbokdong, yang mana Sungbokdong adalah kawasan elit yang ditaksir harga sewanya cukup mahal. Selain itu, Jin-suk juga bersiap-siap untuk mengajar sebuah mata kuliah. Namun sayangnya, Jin-suk tidak bisa menerangkan saat Hotai bertanya mata kuliah apa yang ia ajarkan. Geli tapi ngeri, untungnya Hotai masih bisa diselamatkan. Keesokan harinya Hotai pun masuk kantor seperti biasa. Di kantor pun mereka sedang mengadakan meeting dan membahas tentang pencurian yang akhir-akhir ini marak terjadi. Di mana menurut laporan yang ada, barang-barang yang hilang rata-rata adalah barang-barang seni antik dan bernilai cukup mahal. Polisi di sana pun menduga jika si pencuri ini bukanlah orang sembarangan, melainkan orang yang sangat licik dan juga cerdas. Mereka pun menemukan rekaman CCTV yang setelah diamati secara seksama, pencuri itu adalah pelaku tabrak lari kemarin malam, yang tak lain tak bukan adalah Yoon Jin-suk. Mendengar nama Yoon Jin-suk, Hotai pun auto kabur dari meetingnya. Sambil panik, Hotai pun pergi menemui Jin-suk yang kala itu ada di kawasan elit yaitu Sungbokdong. Usut punya usut, Jin-suk menyewa sebuah apartemen mewah di sana untuk membuka kelas tentang tata cara menjadi pencuri yang profesional. Saat Hotai sampai di sana, semua murid-murid Jin-suk pun bubar karena tahu Hotai adalah seorang polisi. Hotai pun marah besar setelah mengetahui fakta-fakta tentang siapa Jin-suk yang sebenarnya. Mereka pun bertengkar hebat di pinggir jalan. Karena sudah kesal, Jin-suk pun ngotot agar dibawa saja ke kantor polisi. Saat di dalam mobil pun mereka masih saja berisik dan terus bertengkar. Mengingat tempat itu adalah daerah tempat tinggal Jin-suk, Jin-suk pun bermaksud memberitahu rute tercepat agar sampai ke kantor polisi dan terhindar dari macet. Akan tetapi di saat Jin-suk meminta belok ke kiri, Hotai yang tak lagi percaya omongannya pun belok ke kanan. Begitu terus sebaliknya hingga yang terjadi. Rusak parah dong. Mau gak mau mereka pun akhirnya ke bengkel dulu. Tak lama kemudian detektif Park pun menelpon jika pihak kepolisian telah mendapatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan jika Jin-suk pergi ke sebuah apotik dengan seorang laki-laki. Jelas Hotai pun panik karena laki-laki tersebut adalah dirinya sendiri. Hotai pun meminta HP Jin-suk dan menghancurkannya saat itu agar posisi mereka tidak terlacak.
Sebagai gantinya, Hotai pun memberikan HP serep yang ia punya untuk berkomunikasi sementara waktu, yang secara tak langsung kini HP mereka sama persis alias kopelan. Setelah dari bengkel, Hotai pun langsung meluncur ke kantor polisi untuk mengambil rekaman CCTV itu agar tidak dipertontonkan. Namun saat perjalanan, Hotai justru lupa memberikan kunci apartemen kepada Jin Suk. Akan tetapi Hotai lupa jika Jin Suk adalah seorang profesional yang dengan lihainya membuka pintu apartemen tanpa kunci sekalipun. Sesampainya di kantor polisi, Hotai pun berusaha semaksimal mungkin untuk menghancurkan harddisk tersebut. Akan tetapi sekuat apapun Hotai berusaha, harddisk itu tetap masih bisa terselamatkan. Mau tak mau, rekaman CCTV itu pun tetap diputar. Hotai pun sudah ketar-ketir saat orang kantor menyaksikan rekaman CCTV itu. Namun hal yang tak terduga terjadi saat Jin Suk meletakkan sebotol obat untuk menghalangi CCTV tersebut. Saat itulah Hotai menyaksikan jika Jin Suk benar-benar cerdik dan kemampuannya tak bisa diragukan. Keesokan harinya terlihat Jin Suk dan Hotai yang tak sengaja tidur seranjang. Tak lama kemudian ponsel Hotai pun tiba-tiba berbunyi dan dengan refleksnya Jin Suk pun mengangkatnya. Ternyata panggilan itu dari rekannya yaitu Detektif Park yang membuat Hotai auto panik karena takut ketahuan tidur dengan seorang wanita. Beberapa jam kemudian terlihat Hotai dan para detektif lainnya yang mengadakan visit ke rumah Jin Suk. Sambil selengean, Detektif Park pun menasihati agar Hotai tidak lengah karena seorang wanita. Terlebih lagi, Detektif Park tahu sebenarnya itu adalah Yoon Jin Sok. Dia pun meminta Hotai untuk tetap menjaga profesinya sebagai seorang polisi. Setelah sampai di kantor, Detektif Park pun memberikan info yang berkaitan dengan Yoon Jin Sok, yang mana 10 tahun yang lalu dia pernah ditangkap atas tuduhan pencurian. Namun kemudian dia dibebaskan kembali, dan kebetulan Detektif Park lah yang menangani kasusnya saat itu. Lalu cerita pun flashback ke 10 tahun yang lalu. Sesuai tradisi di sana, Hotai pun sudah janjian dengan Jin Sok untuk berkencan di Namsan Tower. Di sana mereka akan merayakan hari ke-100 mereka jadian. Saat itu pun Hotai sudah mempersiapkan seikat bunga dan juga sepasang cincin untuk diberikan pada Jin Sok. Sedangkan Jin Sok nampak sedang memilih sepatu di sebuah toko untuk diberikan kepada Hotai. Saat akan membayar sepatu di kasir, terlihat 2 orang laki-laki penagih hutang yang terus mengikutinya. Karena ketakutan, Jin Sok pun buru-buru lari dan meninggalkan uang sepatu di meja kasir begitu saja. Namun 2 orang laki-laki itu justru mengambil uang itu sebelum mbak-mbak kasir mengambilnya. Hasil, kasir di sana pun mengira jika Jin Suk mengambil sepatu itu tanpa membayarnya terlebih dahulu. Akan tetapi sebelum Jin Suk melarikan diri, Jin Suk justru dihadang oleh 2 orang polisi yang salah satunya adalah Detektif Park. Mau nggak mau, Jin Suk pun dibawa ke kantor polisi. Dalam perjalanan ke kantor polisi, Jin Suk pun meminta agar dilewatkan di jalur Namsan. Lalu Jin Suk meminta kepada polisi itu untuk membuka kaca mobilnya. Dan terlihat Hotai yang sedang sendirian di sana dan Jin Suk pun akhirnya melempar sepatu itu lewat jendela. Sejak peristiwa itulah mereka tak lagi bertemu hingga 10 tahun terakhir ini. Di malam itu pun Hotai masih belum beranjak dari kantor. Hotai pun meminta selebaran penangkapan kepada rekan kerjanya dan mengedit gambar Jin Suk sedemikian rupa. Hotai pun menambahkan tai lalat di pipi Jin Suk agar terlihat berbeda dengan wajah aslinya. Namun sesampainya di rumah dan setelah diamati secara teliti, tai lalat pipi Jin Suk benar-benar ada. Makin mumet dong. Ditambah lagi selebarannya sudah tercetak dengan sangat banyak. Di lain hari saat pulang kerja, tak sengaja Hotai melihat Jin Suk yang baru saja keluar dari apartemen sebelah. Jin Suk pun mengambil mainan milik tetangga dengan maksud akan mengganti mainan Hotai yang ia patahkan kemarin. Jelas Hotai tak suka dengan cara Jin Suk yang seperti itu, lalu menyuruhnya untuk mengembalikannya lagi. Namun secara tak sadar, gerak-gerik mereka pun telah terekam oleh CCTV. Hotai yang menyadari hal itu pun dengan refleksnya langsung melempar mainan itu keluar gedung.
Di lain hari terlihat Jin Suk bersama para murid-muridnya sedang mengetes kemampuan seorang muridnya untuk membobol pintu sebuah bar. Sambil ngobrol sana sini, mereka pun party-party di sana untuk merayakan sesi terakhir pertemuan mereka. Tak lama kemudian seorang karyawan bar datang. Dia pun terkaget-kaget melihat kerumunan orang berada di dalam barnya yang padahal tadi pintunya dalam keadaan terkunci. Sedangkan di kantor polisi, mereka kembali mengadakan meeting, yang mana saat itu pihak kepolisian sedang menghitung aset rahasia yang dimiliki oleh Jin Suk. Para polisi pun sempat terkejut mengetahui aset yang dimiliki Jin Suk sangatlah fantastis. Di antaranya adalah apartemen elit yang ada di Sangbokdong. Jin Suk pun mengantongi 5 miliar won dari hasil penjualan barang-barang antik. Setelah itu, Jin Suk merambah ke dunia saham, yang mana saham yang dibelinya selalu berkembang 2 kali lipat dari tahun ke tahun. Tak hanya itu, Jin Suk juga membeli sebidang tanah dengan harga yang cukup murah. Lalu ia tanami dengan kayu konstruksi sehingga saat bahan baku melonjak, penjualannya pun cukup fantastis. Sehingga semua yang dimilikinya seolah-olah semua berubah menjadi emas. Di tengah-tengah meeting, tiba-tiba mereka pun mendapatkan telepon yang mengabarkan keberadaan Jin Suk saat ini. Sehingga polisi pun diperintahkan untuk segera mengepung sebuah bar. Akan tetapi Jin Suk yang seorang profesional pun tidak semudah itu tertangkap. Namun saat itu Hotae yang ada di pihak Jin Suk melakukan penyamaran, sehingga polisi di sana mengira jika dia adalah tangan kanan dari Jin Suk. Tak lama setelah terjadi kejar-kejaran, mereka pun akhirnya terkepung. Namun lagi-lagi sesuatu yang tak terduga terjadi ketika ada sebuah mobil yang tiba-tiba datang menyelamatkan mereka. Setelah kejadian tadi, polisi pun kembali mengadakan meeting dadakan dan menganalisa semua ciri-ciri orang yang bersama Jin Suk tadi. Lalu mereka pun membuat sketsa wajah yang mana Jin Suk dan orang tersebut kini menjadi daftar buronan. Sesampainya di rumah pun sempat terjadi uring-uringan antara Hotae dan Jin Suk, yang mana kini situasi pun menjadi semakin mumet, ditambah lagi mereka yang belum menemukan solusinya. Setelah dipikir-pikir, Jin Suk pun akhirnya mempunyai ide untuk mengembalikan saja semua barang-barang yang pernah ia curi. Jin Suk yakin dengan bantuan Hotae semuanya pasti bisa diselesaikan. Lagi pula cara mencuri dan mengembalikan barang itu pun secara teknis tidak ada bedanya. Karena sudah mentok dan tak ada cara lain, mau gak mau Hotae pun setuju dengan cara Jin Suk. Meskipun seorang polisi, namun pengetahuan Hotae tentang curi-mencuri tentunya sama seperti orang awam pada umumnya. Oleh sebab itu, untuk mengembalikan semua barang curian itu, Jin Suk pun mengajari Hotae tentang teknik-teknik khusus. Singkat cerita, malam itu pun mereka mulai menjalankan misinya. Saat itu Jin Suk dibantu dengan Hotae mengembalikan semua barang-barang yang pernah ia curi. Akan tetapi meskipun semua barang curian telah kembali kepada pemiliknya, namun status Jin Suk masih tetap menjadi buronan. Di lain hari terlihat detektif Park yang datang ke apartemen Hotae untuk mengajaknya minum-minum. Hotae yang sedang keluar pun mendadak panik dan takut ketahuan menyembunyikan Jin Suk di rumahnya. Lalu Park yang dalam keadaan teler pun masuk ke apartemen yang kebetulan tidak terkunci. Namun saat di dalam, Park justru bertemu dengan Jin Suk yang otomatis dia pun langsung mengejarnya. Alih-alih bisa menangkap Jin Suk, Park yang dalam keadaan mabuk pun justru jatuh tersungkur saat akan menuruni anak tangga. Karena lukanya lumayan serius, walhasil Park pun dilarikan ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Park pun dijenguk oleh beberapa rekan polisinya. Namun ketika ditanya mengenai Jin Suk, Park pun tidak menjawab dan berpura-pura tidak ingat apa-apa. Merasa kondisinya sudah tak aman lagi, Hotae pun diam-diam telah menyiapkan sebuah paspor ilegal untuk Jin Suk melarikan diri. Namun sebelum Jin Suk pergi, mereka berdua pun menyempatkan menonton pertandingan bisbol terlebih dahulu. Tapi sialnya, keberadaan mereka telah terekam kamera, yang padahal pertandingan itu ditayangkan live di sebuah stasiun televisi. Walhasil tayangan itu pun ditonton oleh semua polisi-polisi yang saat itu ada di kantor. Tak pakai lama, semua polisi itu pun datang untuk menggerebek mereka berdua. Namun saat itu Hotae dan Jin Suk pun sudah sampai di dermaga. Hotae pun menyuruh Jin Suk untuk cepat-cepat pergi menaiki kapal sebelum polisi datang. Namun Jin Suk justru kembali lagi dan memilih ditangkap oleh Hotae. Karena kejadian itulah Hotae justru dipromosikan naik jabatan karena dianggap telah menangkap seorang buronan. Sementara Jin Suk kini telah diinterogasi dan lebih memilih bungkam dan tidak mengatakan apapun tentang siapa yang membantunya selama ini.
Dari balik ruangan, Hotae yang melihatnya pun tak tega dan meminta Jin-suk untuk mengatakan saja semua kebenarannya. Saat itu pun Hotae mengungkapkan semua perasaannya sampai meneteskan air mata. Namun semua orang di sana justru menertawakan Hotae karena Hotae yang bicara panjang dan lebar dari tadi ternyata lupa menghidupkan mikrofon, sehingga membuat Hotae sangat-sangat malu. Atas pengakuannya itu, Jin-suk pun akhirnya ditahan dan Hotae pun diturunkan pangkatnya. Setelah berjalan beberapa bulan, polisi pun kembali dihadapkan pada sebuah kasus yang sangat rumit, yang mana semua barang-barang bukti berada di rumah yang sangat mewah dan dijaga dengan sangat ketat. Hotae pun datang dan mengusulkan agar polisi menggunakan kemampuan Jin-suk untuk mengurangi masa tahanannya. Beruntungnya mereka pun setuju dengan usulan Hotae. Lalu di malam itu pun polisi-polisi menjalankan misinya. Dengan bantuan Jin-suk, semua bukti dapat diambil dengan mudah dan bebas hambatan. Kini mereka berdua pun dapat bernapas dengan lega karena semua urusan telah diselesaikan. Namun Jin-suk masih saja tak kapok dan mengantongi sebongkah emas saat menjalankan misi semalam, dan film pun berakhir.